يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. Insyaallah kita lanjutkan kajian syarah Thalathatul Usul. Pada kali ini kita lanjutkan untuk penjelasan tentang kalimat wa man 'asahu dakhalal jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullahaladzim, wa man 'asahu dakhalan nar, wa man 'asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia masuk neraka. Fa na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil jahannam, min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Barang siapa yang bermaksiat, yang melanggar apa yang Rasulullah SAW perintahkan atau larang, maka dia masuk neraka. Dikatakan di sini oleh, atau kita baca dulu ayat yang menjelaskan atau menjadi dalil akan kalimat dari Syekh Muhammad tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Inna arsalna ilaikum rasula. Nah, rasul tersebut sebagai apa? Syahidan 'alaikum. Syahidan 'alaikum. Apa yang maksudnya? Syahidan 'alaikum, sebagai saksi atas kalian. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus, arsalna telah mengutus ila Fir'aun, kepada Fir'aun apa? Seorang rasul. Ya. Jadi di sini inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Yang dimaksud di sini seorang rasul adalah siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW yang Allah utus ke Quraisy. Ya. Syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Yang dimaksud dengan rasul kedua di sini siapa? Musa alaihissalam. Tapi fa'asa fir'aun rasul. Fa'asa, maka Fir'aun kemudian bermaksiat. Nah, bermaksiat di sini 'asa, ya, maknanya adalah kadzdzaba bihi wa lam yu'min. Kadzdzaba bihi wa lam yu'min, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi jilid 19. Asa di sini maknanya adalah kadzdzaba bihi wa lam yu'min, yaitu mendustakan Nabi Musa dan tidak mengimaninya. Siapa? Fir'aun. Rasul tersebut yang dimaksud adalah Musa alaihissalam. Ya, jadi itu yang di sini disebutkan dalam ayat ini, disebutkan berapa rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Kemudian kata Allah Ta'ala, fa'akhadnahu akhdha wabila. Maka kemudian kami akhadnahu, kami siksa dia, akhdha wabila, dengan siksa yang ngeri, siksa yang amat berat. Ya. Jadi makna wabila di sini thaqilan syadida, berat dan sangat keras. Ya. Ini menjadi dalil bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya barang siapa yang mentaati masuk surga, barang siapa yang bermaksiat masuk neraka. Maksud dari fa'asa Fir'aun tadi, asa di sini maknanya bukan maksiat secara umum biasa ya, tapi maksiat yang merupakan pendustaan, kekufuran ya, sehingga dia pun Fir'aun akan masuk neraka selama-lamanya, naudzubillah. Baik. Itu pembahasan tentang dalil yang dituturkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang kita menuju ke syarahnya Syekh Utsaimin terhadap kitab Thalathat al-Usul, syarah untuk kalimat wa man 'asahu dakhala al-jannah. Apa kata Syekh Utsaimin? Wa hadha aidan haqqun mustafadun. Ini juga merupakan kalimat man 'asahu dakhala an-nar. Ini juga merupakan suatu kebenaran yang mustafad, yang terambil faedahnya dari beberapa perkataan Allah dan juga perkataan Nabi. Ya, berarti berdalil, ada dalilnya. Min qawlihi ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini perhatikan baik-baik ayat surat An-Nisa ayat 13, dan pada kemarin yaitu pertemuan sebelumnya Anda telah menjelaskan ayat ke 13. Oh, ini ayat ke-14 ya. Ayat ke-13 tafsirannya di pertemuan sebelumnya. Sekarang ayat ke-14 Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu 'adzabun muhin. Maknanya nanti akan kita tafsirkan. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar hudud, yaitu batasan, yaitu ketentuan-ketentuan Allah, maka niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Khalidan fiha di sini bisa dimaknai kekal di dalamnya, di dalam api neraka. Alhamdulillah. Walahu 'adzabun muhin, dan baginya buat dia siksa yang menghinakan dia. Tentu ini ayat ya, dengan keberadaan kalimat khalidan fiha ya, ini perlu lagi difahami baik-baik makna dari khalidan fiha di sini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Baik, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini masih dalam konteks tentang qismat al-mawarith. Ya, qismat al-mawarith. Ya, qismat al-mawarith ini berarti kan pembagian warisan. Kalau misalnya seseorang tidak membagi warisan sesuai dengan syariat Allah, tidak mengamalkannya, nah, wa yata'adda hududahu, yaitu menyelisihi batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Fahami baik-baik. Fahami baik-baik. Ya, kalimat yudkhilhu naran khalidan fiha. Baik, fahami baik-baik makna yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah Ta'ala akan memasukkannya ke neraka. Ya, khalidan fiha. Apa makna khalidan fiha di sini? Pelajari baik-baik ya, para pendengar, para penyimak sekalian, antum sekalian. Kata Imam Al-Qurtubi mengenai yudkhilhu naran khalidan fiha. Kata Imam Qurtubi apa? Wal isyan, kemaksiatan. Kan dalam ayat ini kan wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemaksiatan apa yang dimaksud? Ya, harus difahami wal isyan, kemaksiatan. In urida bihi al-kufr,
jika dimaksudkan kemaksiatan di ayat ini, kalau antum tafsirkan kemaksiatan yang dimaksud adalah kekufuran, fal khuludu ala babihi, maka khulud khalidan fiha di sini sesuai dengan makna asalnya, yaitu selamanya. Karena orang ini kufur. Maka wa may ya'sillaha wa rasulahu maknanya adalah barang siapa yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Ya, paham baik-baik. Kalau kemaksiatan yang maksud dalam ayat ini adalah kufur, maka yudkhilun naran khalidan fiha. Khalidan di sini maknanya selamanya. Ya. Kata Imam Qurtubi lagi, wa in urida bihi al-kaba'iru wa tajawuzu awamirillahi ta'ala fal khuludu musta'arun limuddatin ma. Kata Imam Qurtubi, kalau misalnya isyan dalam ayat ini maksiat, barang siapa maksiat pada Allah dan Rasulnya, yang dimaksud dengannya adalah kabair, yaitu dosa-dosa besar, wa tajawuzu awamirillah, dan menyelisih perintah-perintah Allah semata, maka al-khulud yang dimaksud dengan khalidan fiha itu musta'ar, merupakan isti'ar, masalah balaghiyah, yaitu limuddatin ma, yang tidak bersifat kekal abadi, melainkan menunjukkan panjangnya waktu berada di dalam neraka. Disebabkan apa? Kemaksiatan yang dimaksud dengannya adalah dosa-dosa besar, al-kabair. Itu maknanya. Itulah menafsirkan ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi, dan kita ikuti itu. Pertanyaan berikutnya, ya, jadi sebelum ke pertanyaan berikutnya, kita kembali merefresh ya. Kata Allah Ta'ala di surat An-Nisa, lihat baik-baik, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Kata Allah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan menyelisihi ketetapan Allah, ketentuan Allah, maka Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke neraka khalidan fiha. Berarti dalam ayat ini ada dua kata yang perlu diperhatikan baik-baik dalam pembahasan kita kali ini, yaitu kata ya'si dan kata khalidah. Kata ya'si dan kata khalidah. Apa yang dimaksud dengan ya'si di sini, maksiat? Apa yang dimaksud dengan maksiat ini? Sehingga berkonsekuensi penafsiran yang tepat untuk kata khalidah. Nah, kalau misalnya jika dimaksudkan dengan ya'si, dia bermaksiat di sini, yaitu maksiat adalah kufur, maka khalidah bermakna yaitu selama-lamanya di neraka tanpa adanya ampunan. Kalau ya'si atau maksiat di sini dimaknai adalah dosa besar, apapun dosa itu yang penting dosa besar, maka di sini khalidah bermakna yaitu khulud bermakna apa? Panjangnya waktu, lamanya waktu dia di neraka disebabkan maksiat berupa dosa-dosa besar dan pelanggaran-pelanggaran perintah Allah Ta'ala. Sudah difahami itu baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mengerti bahwasanya ayat 12, 13, 14 ini 11, 12, 13, 14 dalam konteks apa? Dalam konteks ilmu waris. Paham? Dalam konteks ilmu waris. Pahami baik-baik. Kalau antum perhatikan ya, surat An-Nisa ayat 10 ya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Oke, itu tutup. Sekarang menuju ayat 11. Ayat 11 berkaitan dengan warisan. Yusikumullahu fi auladikum, juga ayat 12. Itu semua membicarakan tentang hukum waris. Baik, semua membicarakan hukum waris. Kemudian ayat 13 dan 14, statement dari Allah Subhanahu wa taala di ayat 13 masih menunjukkan tilka hududullah. Tilka hududullah itu adalah
ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa? Dengan hukum waris. Oke? Dengan hukum waris. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Allah masih di ayat yang sama, ayat 13, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Muskilahnya penafsiran di ayat 14. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan menyelisihi ketetapan Allah, dan di sini kan dalam konteks apa ketetapan Allah? Konteksnya dalam masalah waris. Berarti barang siapa yang bermaksiat dengan tidak mengamalkan hukum waris, maka yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Paham? Perlu dipahami baik-baik. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan cara tidak melakukan hukum waris, maka dia mendapatkan apa? Naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Masalahnya adalah, apakah ketika seseorang tidak menegakkan hukum waris di keluarganya, berarti dia akan abadi selama-lamanya di neraka? Nah, ini masalahnya. Ini masalah. Pertanyaan tadi apa? Apakah ketika seseorang tidak melakukan hukum waris di keluarganya, berarti dia akan masuk neraka selama-lamanya? Ini yang dijadikan persoalan. Ketika kita memahami tafsir ayat ini dengan benar, maka insyaallah permasalahan ini akan ada jawabannya. Tadi kan penafsiran pertama, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Kalau maksiat di sini dimaknai kufur, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Baik, diintegrasikan dengan konteks hukum waris. Kalau dia tidak menegakkan hukum waris disebabkan kufurnya dia terhadap hukum waris, tidak percayanya dia terhadap hukum waris, menyatakan bahwasanya hukum waris itu tidak relevan dengan sekarang, maka ini sama dengan kufur kan? Nah, orang yang tidak menegakkan hukum waris bukan karena kejahilan, tidak menegakkan hukum waris karena dia tidak mempercayai hukum Islam, walaupun KTP-nya Islam, ya, dan menganggap bahwasanya syariat hukum waris ini tidak relevan, maka dia kufur, masuk ke neraka khalidan fiha. Nah, khalidan fiha di sini maknanya ada bihi, yaitu sesuai dengan asal makna khalidan abada, selamanya, ya. Baik. Kemudian, tapi kalau misalnya dia bermaksiat dengan cara apa tadi? Dengan cara tidak menegakkan hukum waris di keluarganya, bermaksiat dengan cara tidak menegakkan hukum waris di keluarganya, namun dia masih mengimani bahwasanya yang sebenarnya hukum waris itu wajib dan benar adanya dan relevan, tapi memang dia tidak melakukan, maka ini adalah maksiat dan dosa besar, bukan? Dosa besar. Dosa besar. Apakah dia akan dibalas neraka? Iya. Tetapi apakah khalidan fiha di situ dimaknai selama-lamanya? Tidak. Tetapi dia akan mendapatkan neraka dalam waktu yang panjang, naudzubillah, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Itu maksud. Jadi di situ mudah-mudahan clear, ya. Mudah-mudahan jelas, ya. Karena pernah suatu ketika ada pribadi, ya, i'tikaf, ya. Dalam i'tikaf tersebut ternyata ada kajian mengenai ilmu waris. Kemudian ustadznya mengatakan, kalau misalnya kita nggak menegakkan ilmu waris, maka kita akan masuk neraka selama-lamanya. Afwan, ada pertanyaan dari ikhwan, dari seorang ikhwan pengajian bertanya kepada sang ustadz, "Ustadz, gimana kalau misalnya keluarga ana nggak menegakkan ilmu waris?" Maka kata ustadz itu, ya udah neraka selama-lamanya. Tapi ini kan kalimat yang membuat kita berpikir panjang. Kok bisa kayak gitu? Apakah orang yang tidak menegakkan hukum waris di keluarganya karena nggak bisa mungkin, atau karena memang tidak tahu, atau karena hal-hal lain, kan? Apapun alasannya lah. Apakah disamakan dengan orang yang kufur kepada Allah sehingga masuk neraka selama-lamanya? Nah, itu kan yang membuat kita terheran-heran. Maka kita perlu mengetahui tafsiran
dan juga harus bersikap insaf dan adil dan berhati-hati dalam mengatakan masuk neraka selama-lamanya. Ala kulli hal, itu surat An-Nisa ayat ke-14. Kita lanjutkan wa qauluhu atau wa qaulihi wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, so di sini barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Sekarang ada permasalahan di surat wa qaulihi di surat Al-Jin ayat 23. Nah, ini perlu juga kita bahas nanti. Kata Allah Ta'ala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Syuf, lihat lagi. Barang siapa yang ya'si, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam, maka sesungguhnya baginya, dirinya akan mendapatkan nar, neraka. Na'udzubillah. Jahannam. Ada kalimat khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Ini masalah lagi. Apakah di sini kan dikatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Berarti apakah semua maksiat ini akan menjadi apa? Menjadi dalil bagi orang-orang Khawarij untuk melegalisir keyakinan mereka bahwasanya orang yang berdosa besar maka dia masuk neraka selama-lamanya. Dan juga kaum Mu'tazilah mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar maka dia berada di antara dua manzilah, dua derajat muslim dan derajat kafir. Tetapi pada akhirnya nanti, kata Mu'tazilah, orang yang berdosa besar akan masuk ke neraka selama-lamanya. Adapun Mu'tazilah, orang yang berdosa besar bisa masuk kufur, ya dikafirkan gara-gara melakukan dosa besar dan masuk neraka selama-lamanya. Dua poros ini poros yang sangat ekstrim, ya terutama Khawarij. Nah, dalil dari Khawarij itu adalah wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan neraka jahanam selama-lamanya di sana. Ada khalidin, ya ada abada juga, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah maksudnya di ayat ini adalah semua jenis maksiat, semua jenis kabair membuat seseorang selamanya di akhirat di neraka? Nah, kita buka tafsir As-Sa'di rahimahullah, Taisirul Karim Ar-Rahman. Kita lihat tafsiran terhadap ayat ini, ya, kata Imam As-Sa'di, kata Syekh As-Sa'di, wa hadza, dan ini ayat ini adalah isyan di sini. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah al-ma'siyah al-kufriyah, ya, al-ma'siyah al-kufriyah, kemaksiatan yang bersifat kekufuran. Paham? Kemaksiatan yang mengkafirkan seseorang dari Islam, mengeluarkan seseorang dari Islam. Kama qayyadatha an-nususul ukhar al-muhkamah, sebagaimana yang telah dibatasi oleh nas-nas lainnya secara absolut, secara muhkam, ya. Kemudian beliau menjelaskan, wa amma mujarradul ma'siyah, adapun sebatas maksiat keumuman yang tidak mengkafirkan, fa innahu la yujibul khuluda finnar, sesungguhnya maksiat keumumannya, nah, itu maksiat keumuman yang bukan kufur, ya, itu tidak melazimkan pengabadian di neraka. Kama dallat ala dzalika ayatul Quran, sebagaimana ayat Al-Quran banyak menunjukkan itu, wal ahadits dari Nabi SAW, dan juga hadis dari Nabi SAW, wa ajma'a alaihi salaful ummah wa a'immatu hadhil ummah, dan yang telah dijadikan sebagai patokan ijma', konsensus para salaf umat dan para imam dari umat ini. Adapun teologi Khawarij dan Mu'tazilah, mereka tidak terhitung, tidak dihitung, ya. Dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid, ya,
fi Aqaidi A'immatit Tauhid, karya Abu Yusuf Madhad Al-Misri, ya, wafat pada tahun 1435. Di kitabnya halaman 102 beliau mengatakan, ada ayat juga, ya, jadi orang-orang Khawarij ini, ya, mereka berbuat ghulu, ya. Makanya kata beliau rahimahullah, kata Syekh Al-Misri ini, Abu Yusuf Al-Misri, ya, aslu madhabihim, asal madhabnya orang-orang Khawarij, karena mereka juga mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Talha, Az-Zubair, Muawiyah, dan siapapun, ya. Aslu madhabihim, asal dari madhab mereka, ya. Dan juga ini Khawarij, ya, mereka kan memberontak dari Ali radhiyallahu anhu. Asal madhab mereka adalah al-ghulu, yaitu berlebih-lebihan, melampaui batas, ya. Fakaffaru man irtakaba kabirah, mereka pun mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Bahkan sebagian dari mereka yukafir bis-saghair, bahkan sebagian dari mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa kecil, ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan mereka terus melabeli dan mengatasnamakan ini hukum Allah. Maka mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Dan mereka berdalil dengan ayat yang kita sedang bahas ini, yaitu surat Al-Jin, wa may ya'sillaha war rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Supaya juga mereka berdalil dengan surat An-Nisa yang tadi kita bahas, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, ya. Dan juga mereka berdalil dengan surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha, dan lain-lain. Kemudian Syekh Abu Yusuf Al-Misri ini, ya, menyatakan dalam halaman, atau di sini juga dikatakan dalam kitab Ad-Durar As-Sunniyah, wa ajma'a ahlu sunnati wal jama'ati anna ashabal kaba'iri la yukhladuna atau la yukhalladuna fin nar idza matu 'ala tauhid. Perhatikan baik-baik. Ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat, ijma', bahwasanya para pelaku dosa besar mereka tidak dikekalkan di neraka jika mereka mati di atas tauhid. Walaupun mereka melakukan dosa zina, walaupun mereka dosa besar melakukannya, tapi ketika mereka masih bertauhid, tidak diabadikan di neraka. Wa anna man dakhala an-nar minhum bidzunubihi yakhruj minha, dan barang siapapun yang masuk surga dari orang-orang yang mati di atas tauhid, barang siapa yang masuk neraka dari para muwahhidin dengan sebab dosa mereka, mereka akan keluar dari neraka tersebut. Kama tawatarat bidzalika al-ahaditsu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang hadis-hadis Nabi berkaitan dengan itu dengan sifat mutawatir, yaitu banyak hadis Nabi yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan keluarnya orang yang bertauhid dari neraka. Di neraka ngapain orang bertauhid? Ya, dia azab karena apa? Dosa, ya. Tapi karena mereka bertauhid, meskipun mereka punya dosa banyak, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka, atau bahkan sebagian diampuni benar-benar, ya. Baik, kemudian wa aidan, dan juga falau kana zani, kalau misalnya ada pezina, wa syaribul khamr, orang yang meminum khamr, wal qadhif, orang yang menuding, ya, perempuan salihah sebagai pezina, wasariq, pencuri, ya, wa nahwihim kuffaran murtadin, para orang kafir, orang kafir yang murtad, lakana hukmuhum fid dunya al-qatl, hukum terhadap orang-orang yang murtad ini, ya, itu al-qatl, yaitu pembunuhan, dibunuh. Alladzi huwa hukmullah fil murtadin, yang mana itu
juga merupakan hukum Allah terhadap orang-orang yang murtad. Syuf di sini. Orang yang berzina mungkin enggak dihukumi pembunuhan mati? Iya, mungkin. Begitu juga dengan syaribul khamr. Ya. Tetapi ketika falamma hakamallahu 'ala az-zani al-bikr al-jald, ketika Allah Ta'ala menghukumi kepada seorang pezina, yaitu berupa dihukum dilempar dengan batu, wa 'ala as-sarifil qata', kemudian kepada seorang pencuri dengan potong tangan, wa 'ala asy-syarib wal qadhif, terhadap orang peminum khamar dan juga penuduh melempar tuduhan dusta kepada perempuan muslimah yang salihah tentang berzinanya dia, dengan apa? Dengan jald, ya, dengan pelemparan batu kepadanya. Dallana hukmallah fihim bidzalik, ini menunjukkan hukum Allah tentang mereka semua, annahum lam yukaffiru bihadhihi dzunub, bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengkafirkan mereka dengan sebab dosa-dosa itu, sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Khawarij. Jadi masalah dosa-dosa besar ini, dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu tidak menjadikan pelakunya kelak di akhirat masuk neraka selama-lamanya, tidak, ya. Jadi hal seperti ini harus kita perhatikan. Baik, kita lanjutkan di kitab. Wa min qawlihi, dan juga perkataan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul maka masuk neraka, itu juga diambil dari hadis Nabi SAW, wa man 'asani dakhala an-nar, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk neraka, wal'iyadzubillah. Kita coba sampai sini insyaallah, syarah usul salasa atau syarah usul. Insyaallah kita lanjutkan pada lain waktu di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.